Aku masih ingat dengan jelas hari ketika amplop coklat itu datang. Di pojok kiri atasnya tercetak logo rumah sakit. Sebuah rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Namanya akan aku samarkan Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Tulisan yang samar dan pudar, seolah kertas itu sudah disimpan terlalu lama di lemari lembab. Aku waktu itu masih mahasiswa kedokteran semester 7 di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Dosen pembimbingku bilang bahwa aku mendapat kesempatan langka untuk magang dokumentasi medis di sebuah rumah sakit yang pernah menjadi pusat riset anatomi terbaik di Jawa Timur. Tapi saat aku googling nama rumah sakit itu, hasilnya nihil. Hanya satu artikel blog di tahun 2009 yang menyebut bahwa rumah sakit itu ditutup karena kasus kebakaran di ruang bawah tanahnya pada tahun 98. Aku sempat ingin menolak, tapi nilai magang ini menentukan kelulusanku. Rumah sakit itu terletak sekitar 2 jam perjalanan dari Surabaya, melewati hutan jati yang panjang dan sepi. Supir ojek online yang aku tumpangi bahkan sempat bertanya 2 kali, "Mas yakin mau ke sana? Rumah sakit itu udah gak kepake loh. Banyak orang yang bilang di sana itu angker banget." Aku hanya bisa tersenyum kaku, menatap peta di ponsel yang menunjuk sebuah titik di tengah hamparan hijau itu. Di gerbang masuknya, papan nama besar dari besi berkarat masih berdiri. Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Huruf U-nya nyaris jatuh, tinggal tergantung miring di besi karatan itu. Udara di sana berbeda, dingin tapi lembab. Seperti ada sesuatu yang diam-diam memperhatikan dari balik jendela pecah di lantai 2. Aku disambut oleh seorang pria kurus tinggi mengenakan jas putih. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Suryo, kepala pengarsipan medis yang masih tersisa. Anehnya hanya dia satu-satunya staf yang terlihat di sana. "Waduh, kamu datang tepat waktu ya. Masih ada banyak dokumen yang perlu dibereskan sebelum bangunan ini diambil alih pemerintah," katanya datar. Suara langkah kami menggema di koridor panjang. Lampu neon di atas kepala berkelip, memancarkan cahaya dingin kehijauan. Di kiri kanan ruang-ruang rawat terbuka, berisi ranjang besi tua dan tirai putih yang sudah berubah menjadi kecoklatan. Bau obat antiseptik bercampur debu memenuhi udara. Aroma khas rumah sakit yang mati, tapi belum benar-benar tenang. Aku ditempatkan di ruang arsip lantai dasar, dekat bekas ruang radiologi. Tugasnya sederhana, memindai dan mengarsipkan berkas-berkas dari pasien lama. Namun sejak aku duduk di meja kayu tua itu, punggungku terasa berat. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku, menatap leherku dari jarak yang sangat dekat. Aku menoleh cepat, tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Menjelang sore, aku membuka sebuah map yang lusuh, bertuliskan Proyek Eksperimen 23. Di dalamnya ada beberapa foto hitam putih pasien dengan wajah yang disamarkan, dan ada catatan tangan dokter. Percobaan 23. Reaksi belum stabil. Subjek menunjukkan kesadaran parsial, meski fungsi vital sudah berhenti selama 12 menit. Aku berhenti membacanya. Bagian bawah halaman itu nampak basah seperti pernah terkena darah yang sudah mengering. Aku segera menutup map itu dan berniat untuk mengembalikannya. Namun sebelum aku sempat berdiri, ada suara dari lorong di luar. Langkah kaki,
pelan dan berat, seperti seseorang menyeret sandal rumah sakit di lantai yang lengket itu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang arsip. Lalu 3 ketukan terdengar. Aku menelan ludah dan menunggu beberapa detik, tapi tak ada suara lain. Ketika ku buka pintu, lorong itu kosong. Hanya bau obat yang semakin menyengat dan satu jejak kaki basah yang memanjang ke arah ruang operasi lama. Aku pikir aku berhalusinasi karena lelah. Tapi malam itu, saat aku kembali ke penginapan kecil di dekat rumah sakit, aku bermimpi. Aku berdiri di tengah ruang operasi. Lampu gantung di atas kepala menyala terang. Di meja operasi ada seseorang yang berbaring tanpa wajah, dan di belakangku seseorang berbisik dengan suara yang serak, "Kamu teruskan." Keesokan paginya, udara di sekitar rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Embun menempel di kaca jendela mobil saat aku tiba. Jalan menuju gerbang dipenuhi daun kering dan di ujungnya berdiri sebuah bangunan tua berwarna kelabu, menjulang muram seperti bayangan masa lalu yang menolak mati. Aku sempat ragu untuk masuk, tapi suara langkah sepatu Dr. Suryo terdengar dari dalam. Dia kemudian menatapku sebentar lalu tanpa ekspresi berkata, "Hari ini kita mulai dari arsip lantai 2 ya." Aku mengangguk pelan, menatap tangga besi tua yang melingkar ke atas. Tangga itu berkarat, beberapa anak tangganya goyah setiap kali kupijak. Lorong di lantai 2 lebih sempit, dindingnya ditumbuhi jamur kehijauan. Di ujung lorong ada sebuah pintu besi dengan tulisan samar, "Bangsal Psikiatri". Aku sempat bertanya, "Ini kenapa ditutup, Dok?" Dr. Suryo hanya menjawab pendek, "Bukan urusanmu. Sudah, fokus saja pada arsip." Nada suaranya datar, tapi di matanya ada sesuatu, semacam ketegangan atau rasa takut yang berusaha disembunyikan. Waktu itu aku menghabiskan waktu memilah berkas pasien di ruang catatan klinis. Kebanyakan berisi laporan pasien psikiatri dengan catatan medis yang aneh. Salah satunya, pasien mendengar suara mesin di kepalanya. Yang kedua, pasien 23 menolak makan, hanya memandangi dirinya sendiri lewat kaca. Yang ketiga, pasien mengaku bisa mendengar detak jantung orang lain dari jarak jauh. Di bagian bawah setiap lembar ada cap biru bertuliskan eksperimen K23, disetujui komite riset internal. Aku sempat merasa perutku mual saat membaca satu berkas yang lebih tebal dari yang lain. Ada foto seseorang, tubuhnya kurus, kulitnya dipenuhi luka jahitan. Di belakang foto itu tertulis, "Subjek masih menunjukkan aktivitas listrik otak setelah kematian klinis. Disarankan dilakukan observasi lanjut di ruang bawah tanah." Ruang bawah tanah? Pikirku. Aku menelusuri dena rumah sakit yang tergantung di dinding, tapi tidak ada keterangan tentang ruang bawah tanah itu. Menjelang sore, listrik di gedung tiba-tiba saja padam. Lampu neon berkedip sekali, lalu mati sepenuhnya. Lorong berubah gelap, hanya cahaya senja dari jendela retak yang masuk samar menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku menyalakan senter ponsel, berjalan perlahan ke arah tangga untuk turun. Tapi dari arah berlawanan terdengar sesuatu. Suara yang diseret, lembut tapi jelas, seperti roda panjang pasien yang berkarat dan digerakkan perlahan di lantai keramik ini. Dokter Suryo,
panggilku. Tapi tak ada jawaban. Aku berhenti, menyorotkan senter ke arah suara itu. Lorong kosong, namun dari balik tirai putih di salah satu kamar, aku melihat ada bayangan seseorang berdiam diri di situ. Dari bayangan itu terlihat tubuhnya kurus, bahunya menonjol dan kepalanya menunduk. Aku mendekat perlahan, nafasku berat. Ketika aku tarik tirai itu, ternyata kosong. Hanya ada ranjang tua dan tali infus yang menggantung seperti leher yang hampir putus. Aku ingin segera pergi, tapi saat berbalik, aku melihat sesuatu di lantai dekat pintu itu. Sebuah jejak kaki basah, sama seperti kemarin. Kali ini jejak itu lebih jelas dan menuju ke pintu besi bertuliskan Bangsal Psikiatri yang sudah ditutup itu. Dengan tangan gemetar aku mencoba memegang gagang pintunya, tapi terkunci. Akan tetapi, dari balik pintu itu aku mendengar ada suara yang pelan. "Dokter, sakit dokter." Suaranya parau tapi nyata. Aku mundur, menatap pintu itu dengan jantung yang berdegup keras. Seketika dari sisi pintu yang lain, seseorang membalas ketukanku. Aku langsung lari, menuruni tangga tanpa menoleh lagi. Di bawah Dokter Suryo berdiri menatapku dari ujung lorong. Wajahnya tenang, tapi matanya sayu seperti sudah tahu apa yang kulihat. "Jangan coba buka ruangan itu lagi ya," katanya pelan. "Beberapa hal tidak seharusnya diingat di sini." Malamnya di penginapan, aku memandangi foto lama rumah sakit yang kutemukan di arsip. Ada belasan orang berdiri di depan bangunan. Ada dokter, perawat, dan pasien. Aku menatapnya satu persatu, sampai mataku berhenti pada wajah yang paling kanan. Seseorang dengan jas putih tersenyum kaku. Ya, itu adalah Dokter Suryo. Tapi foto itu bertuliskan tanggal 1995. Dan menurut catatan yang kutemukan di map proyek 23, semua orang atau anggota dari tim riset K23 dilaporkan meninggal pada tahun 98. Aku tidak tidur malam itu. Bayangan wajah Dr. Suryo di tahun 95 terus menempel di pikiranku. Dia terlihat masih muda, tapi masih jelas sosok yang sama. Namun bagaimana bisa dia masih hidup, masih nampak sama seperti 30 tahun yang lalu. Pagi itu aku datang lebih awal ke rumah sakit. Gerbang masih terkunci tapi gemboknya sudah berkarat dan masih bisa dibuka sedikit dengan dorongan. Langit mendung, udara seperti berhenti bergerak. Aku melangkah masuk ke bangunan utama, menyalakan senter ponsel dan mengikuti jejak langkahku sendiri di lantai berdebu itu. Lorong itu senyap, tak ada suara manusia, hanya derit logam tua yang sesekali mengeluh dari langit-langit. Namun semakin dalam aku berjalan, semakin kuat aroma aneh yang menyengat hidungku. Bukan antiseptik, tapi sesuatu yang amis, seperti darah yang lama mengering. Aku menunggu di ruang psikiatri yang kemarin. Pintu besinya masih tertutup, tapi kali ini gemboknya sudah hilang. Aku ragu sebentar, tapi rasa ingin tahu menelan rasa takutku. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintunya. Engselnya berderit panjang. Udara lembab dan dingin langsung menyergap wajahku. Bau besi, obat, dan busuk bercampur jadi satu. Di dalam deretan panjang ada sebuah ranjang pasien berkarat yang masih berjejer. Di setiap ranjang ada tali kulit bekas ikatan, dan di dinding-dindingnya menempel foto-foto sinar X yang berwarna kecoklatan. Namun yang paling membuat dadaku sesak adalah sesuatu di ujung ruangan. Sebuah pintu besi kecil di lantai, separuh tertutup papan kayu. Tulisan di atasnya pudar, tapi aku masih bisa membacanya. Lab K23.
Tanganku gemetar saat membuka papan kayu itu. Di bawahnya ada lantai atau tangga besi yang menurun ke ruang bawah tanah. Dinding merayap naik dari bawah, seperti nafas dari dunia. Ini gimana maksudnya ini? Seperti nafas dari dunia yang terkubur. Aku menyalakan senter dan perlahan turun. Anak tangganya licin, ya mungkin karena jamur dan air. Setelah sekitar 20 anak tangga aku turuni, sampailah aku di dasar. Ruangannya sempit tapi panjang. Dindingnya terbuat dari beton lembab. Di kanan kiri ada beberapa meja logam berdebu, penuh peralatan medis kuno, jarum suntik besar, botol cairan, bahkan potongan formalin kering di dalam tabung kaca. Tapi yang paling mengerikan adalah tempat tidur pasien yang ada di tengah ruangan. Masih lengkap dengan sabuk kulit di sisinya, dan salah satunya masih basah, seperti baru saja dipakai. Di dinding ada papan tulisan besar masih menempel, catatan formula dengan spidol merahnya. Bertuliskan, resusitasi saraf pusat tahap 3. Durasi hidup 11 menit 52 detik. Target permanen. Lalu di bawahnya tertulis satu kalimat yang digores kuat hingga menembus papan. Mereka tidak mati. Mereka menunggu tubuh baru, kata tulisan itu. Aku pun mundur. Punggungku menabrak meja logam hingga tabung kaca di atasnya jatuh dan pecah. Suara benturannya bergema panjang di ruang bawah tanah itu. Lalu sunyi. Benar-benar sunyi sampai aku mendengar sesuatu dari arah ruangan sebelah. Sebuah nafas berat, seperti seseorang yang baru saja bangun karena tidurnya. Aku menyorotkan senter ke arah suara itu. Di sebuah ruang kecil lain, di balik pintu besi setengah terbuka, aku dorong perlahan dan melihat tangki besar dari kaca di tengah ruangan, berisi cairan penuh kehijauan. Di dalamnya ada sosok manusia menggantung dengan kabel dan selang menancap di tubuhnya. Kepalanya terkulai di depan, tapi kulitnya utuh. Tubuh itu tidak membusuk, malah terlihat seperti baru saja bernafas. Lalu matanya terbuka. Aku terpaku gak bisa gerak. Bola matanya kosong, tapi mengikuti arah lampu senterku. Bibirku bergerak pelan, seperti mencoba bicara. Tapi dari tangki itu hanya keluar suara mendesis, seperti udara keluar dari paru-paru yang bocor. Tanganku gemetar hebat. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Tiba-tiba seluruh lampu di ruangan itu menyala sendiri. Cahaya putih dingin menyorot semua sisi, memperlihatkan sesuatu yang tak sempat kulihat tadi. Deretan tabung lain di dinding, masing-masing berisi tubuh manusia. Beberapa masih utuh dan beberapa hanya potongan kepala, dada, atau lengan saja yang diawetkan dalam cairan yang sama. Di lantai ada label bertuliskan pasien 1, pasien 2, pasien 3. Dan di ujung ruangan label yang paling besar tertuliskan pasien 23. Tapi tabungnya kosong. Sebelum sempat aku berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah cepat di tangga besi di belakangku. Aku bersembunyi di balik meja logam, mematikan senter, kemudian turun dengan cepat membawa lampu senter besar. Aku mengintip sedikit, dan ternyata ada Dr. Suryo. Dia berjalan perlahan ke arah tabung kosong bertuliskan pasien 23 itu. Lalu berbicara pelan, seperti berdoa. Tenanglah, ini sudah hampir selesai. Kami sudah menemukan tubuh baru. Aku menahan nafas. Tubuh baru. Lalu dia menoleh, seolah tahu aku ada di sana. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Kamu seharusnya tidak di sini. Tapi mungkin memang kamu yang kami tunggu. Aku langsung lari secepat mungkin. Suara langkahku berpacu dengan suara sesuatu dari bawah yang terdengar seperti pintu besi digedor-gedor. Aku tak menoleh, hanya terus naik hingga sampai lorong lantai 2,
terengah-engah dan hampir jatuh. Tapi begitu aku menoleh ke bawah, tangga itu kosong, gelap, dan tak ada siapapun. Namun, di lantai dekat pintu ruang psikiatri, sesuatu menunggu. Sebuah dokumen basah dengan cap merah bertuliskan reaktivitasi subjek nomor 23, kandidat terpilih. Dan di dalam kolom nama itu tertulis tinta hitam bernama Raka Prasetya. Ya, itu adalah namaku. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil sampai di luar. Kepalaku berdengung, jantungku berpacu seperti hendak meledak. Langkahku terhuyung melewati halaman rumah sakit yang kini terasa jauh lebih suram dari sebelumnya. Angin dingin dari arah gunung membawa aroma besi dan jamur basah, seolah seluruh tanah di bawah sana menyimpan sesuatu busuk dan hidup. Aku mencoba untuk menenangkan diriku di penginapan kecil yang jaraknya hanya setengah kilometer dari rumah sakit. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, wajah pasien dalam tangki itu muncul kembali. Matanya kosong, bibirnya bergerak seolah-olah memanggilku. Dan suara Dr. Suryo menggema di kepalaku. Keesokan paginya aku bertekad untuk tidak kembali ke sana. Aku menulis pesan kepada dosen pembimbingku bahwa aku merasa sakit dan butuh waktu istirahat. Namun tak lama kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, buka ruang arsip pukul 10 malam. Sendiri, jangan bawa siapapun. Pesan itu tanpa nama, namun di bawahnya ada satu foto lampu ruang bawah tanah yang menyala. Aku tidak tahu apa yang lebih kuat malam itu, rasa takutku atau rasa penasaranku. Tapi tepat pukul 10 malam aku berdiri di depan rumah sakit Wijaya Kusuma itu lagi. Gerbangnya kali ini terbuka, padahal kemarin aku menutupnya rapat-rapat dengan rantai. Lorong di dalam nampak berbeda di malam hari. Gelapnya seperti menelan suara langkahku sendiri. Udara berembun dan di setiap sudut terasa ada sesuatu yang menatap. Aku menyalakan senter dan berjalan ke arah ruang arsip. Di sana, di atas meja tempat aku biasa bekerja, sudah ada sebuah kaset video. Bentuknya pita HVS lama dengan pita FHS mungkin ya ini ya. Dengan kabel bertuliskan eksperimen K23, observasi terakhir. Aku mencari pemutar video dan menemukannya di bawah meja bersama monitor CRT tua. Layar berdesi saat kutekan tombol play. Lalu gambar kabur muncul. Rekaman ruangan bawah tanah yang kulihat kemarin. Ada 6 orang berjas lab putih mengelilingi meja operasi. Salah satunya adalah Dr. Suryo. Dia nampak lebih muda, tapi tetap dengan ekspresi yang sama, datar, nyaris tanpa emosi. Di meja operasi ada tubuh pasien pria muda terbaring dengan kepala dicukur sebagian. Ada kabel menancap di tengkoraknya dan di dadanya terpasang elektroda. Subjek 23. Durasi kematian 12 menit 13 detik. Kata Dr. Suryo dalam rekaman. Prosedur reaktivasi saraf pusat dimulai, katanya lagi. Lampu operasi menyala terang. Pasien itu tersentak, tubuhnya bergetar keras lalu tenang. Namun detak jantung di monitor tetap datar, garis lurus. Para dokter nampak gelisah, tapi Suryo atau Dr. Suryo tetap menatap tenang ke arah pasien. Kemudian perlahan mata pasien itu terbuka. Monitor berdetak lagi. Suara nafas berat teriringi. Salah satu dokter perempuan menjerit, "Ya Tuhan, dia sadar." Dr. Surya menatap kamera dan berkata dingin, "Dia tidak sadar, dia kembali." Rekaman bergetar keras. Gambar berganti cepat. Tangan pasien mencengkram kuat pergelangan dokter di sampingnya. Terdengar teriakan panik. Darah muncrat kemana-mana, ke kamera dan ke tembok, dan kemudian gelap.
Aku mundur menjatuhkan kursi, nafasku berat, telapak tanganku basah karena keringat. Layar televisi tetap menyala, tapi kini hanya menampilkan refleksi wajahku sendiri. Namun di balik refleksi itu ada wajah lain yang tiba-tiba muncul. Pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar seperti berbisik sesuatu. Aku yang pertama. Aku menendang, menjerit, hingga televisi itu jatuh pecah. Ruangan seketika gelap total. Namun dari arah lorong samar-samar terdengar suara roda panjang-panjang pasien sedang bergerak, seperti malam-malam sebelumnya. Aku berlari keluar menabrak pintu dan baru berhenti di depan halaman rumah sakit. Dadaku naik turun, tapi di luar sana, di antara bayangan pepohonan ada sosok berdiri menatapku. Aku menyorotkan senter dan darahku langsung membeku. Itu pasien dari tangki kaca. Kulitnya putih kehijauan, matanya kosong. Tubuhnya basah meneteskan cairan keruh. Dia melangkah perlahan ke arahku, meninggalkan jejak basah di tanah. Lalu dengan suara serak seperti udara keluar dari paru-paru bocor, dia berucap, "Kita sama, Raka." Aku berlari membabi buta ke arah jalan raya, tapi langkahku terasa berat. Seperti sebagian tubuhku menolak untuk pergi. Di kejauhan, aku melihat lampu motor petugas keamanan desa. Aku memanggilnya, tapi suaraku parau, keluar dengan gemeretak yang aneh, seperti ada logam di tenggorokan. Saat aku menyentuh leherku, aku merasakan jahitan tipis di bawah kulit. Dan pada detik itu, aku tahu apa yang mereka lakukan padaku belum selesai. Ini ceritanya udah selesai ya. Jadi gantung banget ya. Oh, berarti si Raka ini jadi korban eksperimen juga ini. Oke. Ya, mungkin besok saya akan mencarikan cerita yang lebih panjang lagi ya, dan lebih jelas. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyaksikan atau mendengarkan cerita saya malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.